Dahsyat Tuhan. Wow. Sebetulnya memang tidak ada janjian nyanyikan lagu apa. Tapi seperti halnya pujian yang barusan kita nyanyikan, ini yang seharusnya kita menjadi perenungan kita. Bukan nanti saat kita, kan banyak kan orang nanti nafas satu-satu baru kita ingat Tuhan. Kita sakit kita ingat Tuhan. Kita susah kita ingat Tuhan. Tapi di saat kita dalam tanda kutip materi ada, kayak seakan-akan malaikat bisa berkata begini, kemana aja lu, kan begitu. Kemana aja lu. Sahabat Bapak Ibu, zaman sekarang ini sangat sedikit, bahkan jarang sekali ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen, yang memberi nilai tinggi terhadap perkara-perkara rohani atau hal-hal kekekalan. Jarang sekali. Seperti halnya pujian yang barusan, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kita semua mau mati. Tidak ada kita yang dapat bertahan di bumi ini. Karena sekalipun kita mau bertahan di bumi ini firman Tuhan katakan neraka. Bumi ini nantinya adalah danau api, Gehenna, neraka yang kita baca di Alkitab. Nah, sehingga kalau misalnya kita masih mau lama tinggal di bumi ini, for apa? For apa? Tentunya yang sering mengikuti New Chapter Community, apalagi dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan, akan sudah terbiasa gitu. Karena apa? Karena inilah kebenaran yang murni yang mau membawa kita nanti pulang ke rumah Bapa. Tetapi sayangnya sedikit sekali, apalagi zaman ini, memberi nilai tinggi terhadap perkara-perkara rohani atau hal-hal yang bersifat kekal. Padahal standar orang percaya harus menempatkan hal-hal kekekalan menjadi satu. Dan bahkan satu-satunya dalam kehidupan orang percaya. Dan ini sebetulnya tidak berlebihan, tidak lebay. Kita pernah menyampaikan, artinya yang Tuhan bawa dalam hidup ini kita harus senantiasa berkemas pulang. Dalam beberapa kesempatan kita selalu mengingatkan bahwa ingat, kita semua pasti akan mati. Apapun yang kita cari di dunia ini habis. Kebaikan apapun yang kita tabur di dunia ini tetap waktunya akan berakhir. Apapun akan berakhir. Kemudian saya sampaikan bahwa kita semua dan lain sebagainya. Dan berbagai macam respon termasuk dari hamba-hamba Tuhan dengan tidak bermaksud menghakimi, tapi ini kayak mereview kembali bahwa betul hal-hal perkara-perkara kekekalan atau rohani ini seakan dianggap remeh. Belum, nanti dianggap remeh. Akhirnya setiap kali berbicara seperti ini, apalagi ini kita merayakan Natal, terus suasananya biasanya suasana sukacita, tapi saya rindu membawa bahwa ini sebetulnya sukacita yang dari Tuhan. Bahwa di saat kita merayakan Natal, kita harus memahami esensi Natal itu sendiri, di mana Bapa di sorga terputus dengan kita, bumi ini terkutuk, disediakan putra tunggalnya bagi kita, yang boleh hadir dan kita rayakan. Tujuannya apa? Tujuannya membawa kita nanti ke langit baru, bumi baru. Kalau bangsa Israel dibawa ke Kanaan lahiriah, kita umat perjanjian baru bukan lagi dibawa ke Kanaan lahiriah, melainkan Kanaan surgawi. Kanaan surgawi. Nah, hal-hal ini yang harus kita perkarakan, sehingga kalaupun kita mendengar hal Natal kemudian berbicara memperkarakan kekekalan, sudah bukan lagi lebay, sudah bukan lagi berlebihan. Tetapi ini yang seharusnya menjadi konsentrasi kekristenan kita. Sehingga seperti hanya pemazmur katakan dalam Mazmur 73 ayat yang ke-25. Mazmur 73 ayat yang ke-25 di sini dikatakan begini, sahabat Bapak Ibu. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi.
Kalau kita mau masuk surga, banyak ditanya, kalau misalnya kita mati mau masuk mana? Masuk surga, berjumpa dengan Tuhan. It's gampang kita bilang. Tapi apakah sudah kita memperkarakan hidup semasa di bumi? Karena sejatinya bagi kita yang mau suka pulang ke rumah Bapa, pulang ke tempat yang dijanjikan, kita harus bisa seperti pemazmur katakan, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Artinya apa? Tidak ada prioritas lain. Melainkan satu dan satu-satunya prioritas kita hidup di bumi ini, yaitu apa? Yesus. Amin. Kita perkarakan terus kekekalan kita, nasib kekal kita. Nah, ini related atau berhubungan dengan kumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Dalam Matius 6 ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Di sorga. Karena apa? Karena di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sehingga apapun yang kita lakukan di bumi ini tujuannya selalu kekekalan. Amin. Ada beberapa peristiwa kejadian ya, beberapa belakangan ini yang membuat saya terus termotivasi. Tuhan, pelayanan ini butuh uang Tuhan. Aku mau kerja keras lebih lagi Tuhan. Tidak mau mengandalkan manusia. Mau supaya Tuhan bekerja, tentunya kita juga harus maksimal bertanggung jawab dalam hidup. Tapi tujuannya sekali lagi bukan untuk memperkaya diri sendiri. Sonda ada sekarang kerinduan seperti itu. Tidak ada. Habis. Seperti halnya tadi pujian katakan, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Harus habis. Kosong. Kalau misalnya masih ada pribadi kita dalam diri kita, kita belum layak di hadapan Tuhan. Kita belum bisa memperkarakan kekekalan. Sekalipun kita, minta maaf, bergereja, beragama sekalipun. Tapi tujuan kita bertuhan, yaitu agar kita semakin mengenal pribadinya. Sehingga kita mengalami yang namanya keubahan. Tidak ada lagi pribadi ini kayak mau kemana-kemana. Mau beli ini, mau beli itu. Justru sekarang terbeban dengan pelayanan yang butuh dana. Tapi dalam proses itu pun tidak kayak mengerek lebih ke Tuhan. Kalau aku masih diberi kesempatan, aku mau berusaha keras Tuhan. Kalau boleh Tuhan silakan ada momentum yang kau kerjakan supaya aku bisa kembali lagi Tuhan. Karena pelayanan ini butuh dana. Kita melihat, aduh Tuhan. Oh, Yesus. Tapi bersyukur sampai dengan pada titik ini. Mungkin ada beberapa orang yang di tempat ini termasuk keluarga kita sendiri tahu. Melihat rekam jejak. Bagaimana sebelumnya yang memang zero. Secara pandangan manusia. Become hero. Dihormati dan lain sebagainya. Tapi harus berusaha melepas itu semua. Tidak cukup melepaskan pekerjaan dan lain sebagainya. Tidak cukup. Melepaskan keakuan yang terus menerus setiap hari ini. Dibongkar. Haleluya. Sehingga seperti halnya firman Tuhan katakan, kalau kemah, betul kan? Kalau kediamanmu di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan kemah abadi. Amin. Kalau pribadi, lepas pribadi kita dibongkar oleh Tuhan. Grover dibongkar. Jali dibongkar. Kita semua yang ada di tempat ini dibongkar. Karena Tuhan sementara menyiapkan tempat kediaman abadi bagi kita. Amin. Nah, ini makna Natal sebenarnya. Yesus boleh hadir bagi kita. Untuk itu mari kita memperkarakan terus kekekalan kita dan menjadikan satu dan satu-satunya tujuan hidup kita
Anehnya ini, sedikit sekali orang percaya memiliki sikap hati yang benar terhadap nilai-nilai rohani. Dan tentunya dampaknya apa? Tidak menghormati Tuhan secara patut. Bergereja iya, tapi tidak menghormati Tuhan secara patut. Beragama iya, tapi tidak menghormati Tuhan secara patut. Pelayanan iya, aktivis iya, tapi tidak menghormati Tuhan secara patut. Benar atau betul? Haleluya. Kita bisa melihat sekitar kita. Tidak mungkin orang-orang seperti itu mengasihi Tuhan dengan segenap atau seutuhnya, karena masih masih mix atau tercampur dengan unsur-unsur duniawi. Nah, sejatinya atau sewajarnya hal-hal ini yang harus kita perkarakan terus. Hal-hal kekekalan kita. Selama ini kita ini disesatkan oleh kuasa kegelapan. Si cungu itu. Ya. Termasuk dalam kita merayakan Natal Yesus Kristus. Kita selama ini tersesat dan menggantikan makna sebenarnya dari Natal dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Tidak salah memang kalau misalnya kita membeli baju di Natal, karena Natal banyak yang boom sale, diskon besar-besaran. Dan memang ada beberapa juga kalau misalnya kita sharing dengan teman, oh memang waktunya membeli baju itu biasa Natal karena lebih hemat. Tidak salah. Tapi ada banyak orang yang justru bukan seperti itu motivasinya. Natal pokoknya harus dengan sesuatu yang baru. Tidak salah kalau ada. Tapi kalaupun tidak ada, kita tidak perlu memaksakan. Nah, makna Natal kan bergeser selama ini. Betul. Kita selalu kalau berbicara Natal, berbicara sesuatu yang wow. Menurut pandangan kita. Belum tentu Tuhan menikmati, betul nggak? Belum tentu Tuhan menikmati. Contoh misalnya, contoh simpel, kita menyediakan misalnya minuman keras. Tuhan tidak mungkin loh mau duduk sehidangan dengan pemabuk. Kan contoh seperti itu. Buat apa kalau begitu uang itu bisa? Sahabat Bapak Ibu, pelayanan ini membutuhkan uang. Berkati gerejamu, berkati pelayanan. Di mana Tuhan taruh, berkati orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Karena kita merasa bahwa Tuhan, Engkau sudah menghabisi aku, tapi ternyata masih ada lagi yang lebih habis lagi dari aku, Tuhan. Wow, itu yang kayak memotivasi Tuhan. Aku mau, kalau Tuhan berkenan aku masih boleh ada di tahun 2023 dengan kesehatan yang ada, aku mau maksimal untuk Engkau, Tuhan. Lebih lagi, Tuhan. Jadi motivasinya kita mencari bukan lagi untuk pribadi. Keluarga cukup selesai. Selebihnya apa kita kasih untuk Tuhan. Amin. Keluarga itu prioritas utama karena keluarga adalah tempat pelayanan kita pertama. Setelah itu, setelah cukup. Nah, kita juga harus jujur di sini terhadap keluarga. Jangan juga berlebihan. Cukup. Bukan cukup. Ini bukan cukup kayak waktu pacaran ya. Cukup di setiap kelurahan ada begitu pacar, bukan. Cukup. Dan Tuhan mengenal hati kita. Tuhan mengenal hati kita. Kita perlu tahu sahabat Bapak Ibu, kenapa sih selama ini kita tidak mau memperkarakan kekekalan. Nah, kita perlu tahu makanan iblis. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-14 di sini dikatakan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Yang dimakan apa? Debu tanah. Manusia terbuat dari debu tanah. Betul tidak? Berarti makanan kuasa kegelapan kita perlu sadari, yaitu siapa? Satu orang ini. Haleluya. Saya ulang. Lalu berfirmanlah Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Kita ini manusia makanan ular. Kita makanan ular. Tapi semua tergantung kita. Kita mau enggak dihabisi ular, atau justru sebaliknya kita dihabisi Tuhan. Minta maaf saya pakai kata dihabisi. Soalnya kalau secara kita pribadi, kita seringkali kalau berdoa, Tuhan, aku mau Tuhan, Kau hajar, Kau didik aku Tuhan. Sehingga akhirnya tiap hari kan kita diuji, betul. Kita bersyukur loh setiap hari kalau misalnya kita diuji oleh Tuhan. Bayangkan kalau misalnya saya kuliah di hukum, ya namanya kalau misalnya kuliah,
Nggak usah jauh-jauh, sedangkan waktu SMA juga kalau ujian, orang ada kalanya orang tua jaga dapat suruh bawa makanan tuh untuk mau kasih ke guru-guru yang pengawas. Kan biasa pengawas dari luar. Sama. Kalau misalnya waktu kuliah, dosen penguji itu kita administrasinya tetap harus jalan. Begitu. Sah itu dia. Artinya apa? Kita kalau misalnya dosen yang menguji, kita bayar. Nah ini bersyukur loh, kita Tuhan yang nguji nggak perlu bayar, gratis. Jadi kalau misalnya kita dapat ujian, kita seharusnya bersyukur. Karena apa? Gratis. Amin. Gratis. Haleluya. Jadi kalau misalnya kita sementara dalam ujian, ya, dan saya mau katakan ujian ini bukan berarti kemudian bukan hanya maksudnya sebatas yang dulunya ada kemudian habis-habisan. Orang juga yang hidupnya berjalan biasa-biasa, berjalan baik-baik saja maksudnya, itu juga dalam proses ujian loh. Kalau dengan jalannya baik-baik kemudian membuat kita jauh dari Tuhan, wah itu bahaya itu. Amin. Bahaya itu. Jadi kita seharusnya bersyukur di saat kita diuji. Amin. Sama-sama kita katakan, aku mau bersyukur. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, aku mau bersyukur. Terima kasih atas gratisnya ujian. Haleluya. Orang mau batolak tetap ada tuh ujian. Karena tujuannya apa? Membuktikan kemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Nah dengan demikian kita sementara memperkarakan kekekalan, sahabat Bapak Ibu. Haleluya. Kalau mau tarik nafas panjang, tarik Jo. Haleluya. Karena saya mau katakan, ikut Tuhan itu tidak sukar. Tidak mudah. Tidak sukar, tidak sulit juga. Tapi ikut Tuhan itu sebetulnya mustahil. Justru itu firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan cara apa? Kita harus memperkarakan terus kekekalan setiap saat dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bersama bahwa kuasa kegelapan selalu menyantap kita. Ya. Sehingga seakan-akan kita merasakan damai, seakan-akan kita merasakan bahagia di saat kita menerima ini, gitu. Ini Natal. Menerima bingkisan ini. Yang bekerja menerima THR, dapat tambahan lagi. Kemudian kita merasa bahagia, kita merasa damai. Belum tentu. Belum tentu itu dari Tuhan, damai itu loh. Karena bersifat semu. Tetapi damai dari Tuhan yaitu apapun keadaanmu. Amin. Engkau tetap merasa damai. Engkau tetap merasa sukacita. Tidak ada yang dapat menghalangimu untuk bersukacita. Dan itu proses yang panjang. Bukan orang makan merica langsung pedis. Di saat engkau disakiti, engkau memiliki damai dan sukacita. Itu menurut dunia omong kosong. Tetapi di dalam Tuhan itu standar yang harus kita kejar. Amin. Di saat orang menyakitimu, engkau bisa berkata, terima kasih atas ujian gratis yang kau berikan Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita bersukacita. Haleluya. Beberapa waktu ini, dalam setiap persiapan-persiapan, kita tetap terus ojek online. Dan di dalam kita ojek, banyak hal yang Tuhan sampaikan. Ini begini, ini begini, ini begini. Justru kita rasa kalau misalnya di rumah kayak kurang begitu. Tuh semacam hikmah. Tapi di jalan kita banyak, kita diperhadapkan dengan ini, gitu. Termasuk juga manusia dunia ini masih melihat status. Di saat orang melihat orang ojek online, orang enggak lagi melihat, enggak mau cari tahu lagi, dia sebetulnya siapa, enggak. Pokoknya langsung patok, dia ojek online. Rendahan, pasti begitu. Dan kita dapati dimanapun. Tapi bersyukur di saat kita dibawa di titik itu, akhirnya Tuhan ingatkan, kamu bisa seperti ini. Kamu bisa loh seperti ini. Dulu kamu orang yang dihormati. Kamu bisa capai semua. Tapi sekarang, kamu justru sekarang orang yang dihormati di sorga. Wow, amazing. Kita mau pilih mana? Dihormati di dunia atau di sorga? Haleluya. Aku mau dihormati di sorga. Sama-sama katakan. Aku mau dihormati di sorga. Haleluya. Kita mau mengambil peran di sana. Amin. Sekalipun di dunia ini kita tidak dihormati. Bukan berarti kita cari hal ya untuk tidak dihormati. Bukan. Kita lakukan sebaik mungkin, kita bertanggung jawab. Tapi kalaupun kita tidak dihormati, kita tetap bersyukur.
Sekali lagi kita boleh mau katakan apa? Terima kasih atas ujian gratis yang kau berikan. Daripada kita mau ikut ujian di kampus, bayar. Bro, sis, om, tante. Ini gratis. Nah, kita dengan demikian sementara perkarakan kekekalan. Kita yang tidak takut akan Tuhan, kita sebetulnya tidak mengasihi Allah secara utuh. Dan tentunya kita harus dengan sadar bergumul hebat akan hal ini. Harus benar-benar hanyut dan tenggelam dalam suasana takut akan Allah. Suasana mencintai Allah secara patut. Beberapa waktu ini Tuhan sementara nyatakan bahwa untuk tahun depan New Chapter Message itu tetap ada, tapi formatnya bukan lagi kita rekam. Memang kita setiap pagi jam 4 kita bangun, kita buat dan lain sebagainya. Tapi Tuhan nyatakan, kamu harus maksimal lagi. Akhirnya termotivasi dalam diri, aku harus maksimal, aku harus paksa diri. Jadi rencana mulai tanggal 1 Januari, renungan pagi itu live. Dalam bentuk doa pagi. Secara manusia Tuhan, ya aku harus bisa. Bangun pagi. Karena memang sudah terbiasa bangun jam 4. Gitu. Tinggal dilihat kalau misalnya offline tidak ada jaringan, mau gak mau, tetap buat penyembahan, rekam, kemudian kirim. Mau belajar memperkarakan hal itu. Orang lain pun tidak menikmati. Yang penting diri kita dulu dinikmati orang. Dinikmati oleh Tuhan, maaf. Yang penting diri kita itu dinikmati oleh Tuhan, amin. Karena setiap pelayanan itu kembali ke kita. Amin. Kita melayani suami kita kembali ke kita. Apapun yang kita coba kita perbuat ke Tuhan itu semua kembali ke kita. Kenapa demikian? Supaya kita tidak seperti halnya dalam Matius. Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang. Aku sudah mengadakan mujizat, aku bernubuat. Tapi ternyata tidak dikenal Tuhan. Karena apa? Sebetulnya pelayanan itu kembali ke diri kita. Diri kita yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Banyak yang kita layani, yang ada kalanya sudah kita kasih advice, tapi mungkin merasa karena belum di ujung tanduk jadi ya yang penting sudah, sebetulnya cuma ingin didengarkan gitu. Tapi setelah dikasih ini enggak mau, akhirnya lain yang dilakukan. Habis itu jadi lagi, minta lagi, sharing lagi, disampaikan, enggak mau dibuat lagi. Justru itu kita bersyukur Tuhan taruh ada beberapa keluarga yang memang dengan hancur hati, yang memang Tuhan bentuk. Ya. Tapi bersyukurlah dengan keadaan kita yang semakin kayak di ujung tanduk. Itu membuat kita semakin mudah dibentuk Tuhan. Berbanding dengan orang-orang yang minta maaf, yang Tuhan perhadapkan dengan materi misalnya banyak. Belum tentu orang ini mau diubahkan Tuhan. Karena misalnya merasa sudah, wah aku punya segalanya kan begitu. Tapi kalau misalnya kita berada di ujung tanduk, itu Tuhan cepat loh mau ubah kita. Amin. Dibanding dengan orang-orang yang tadi kita katakan. Sahabat Bapak Ibu, kita sekali lagi harus benar-benar hanyut dan tenggelam pada dalam suasana takut akan Allah. Suasana mencintai Allah secara patut. Nah, kalau kita menyadari hal ini, oleh karenanya kita harus memperkarakan dengan serius akan hal ini. Sehingga nantinya kita dapat membayangkan janji Tuhan di mana suatu saat nanti kita pulang, kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita didapatinya berkenan, kita dinantikan pulang, dan masuk langit baru, bumi baru, wow. Kita memerintah bersama dengan yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa indah sahabat Bapak Ibu. Nah sekali lagi, kalau orang-orang yang tidak memperkarakan hal ini, apa pendeta terlalu lebay? Yang penting saya sudah sampaikan. Jangan nanti seperti halnya orang kaya, toh, yang pada saat bersamaan dengan Lazarus, akhirnya Lazarus yang menderita hidup di bumi ini dipermuliakan Allah. Kemudian orang kaya justru masuk ke Hades, tempat yang tidak nyaman. Jangan nanti seperti itu. Untuk itu selama kebenaran firman Tuhan disampaikan yang murni dari Tuhan, kita tangkap. Saya juga sahabat Bapak Ibu masih bergumul. Dan saya mengajak juga mari
Sama-sama kita bergumul agar dapat terlepas dari perkara-perkara duniawi. Tidak mudah, sahabat Bapak Ibu. Tidak mudah. Saya mau katakan, lebih gampang kita cari uang. Lebih gampang kita dihormati orang. Daripada kita dihormati Tuhan, itu susah. Karena kalau kita mau dihormati Tuhan, diri kita ini harus habis. Tidak ada lagi Vera, David, Grover, Nathan, Novi, tidak ada. Selama masih ada kita belum layak dihormati Tuhan. Amin. Dan saya mengajak kita berjuang untuk kita bergumul terhadap perkara-perkara di atas, yaitu perkara kekekalan. Dalam Kolose 3 ayat yang 1-3 di sini dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sudahkah kita memperkarakan perkara-perkara yang di atas? Pak Pendeta, saya kan masih banyak kebutuhan. Saya banyak pergumulan, Pak Pendeta. Jalan keluar semua masalah kita, yaitu perkarakan hal yang di atas. Kalau engkau mengutamakan Tuhan, selalu ada jalan yang Tuhan buka. Dan menurut caranya Tuhan ya, bukan menurut cara kita. Jangan kita ngatur Tuhan. Siapa kita yang mau ngatur Tuhan? Amin. Kita saja punya pelanggan. Kita jualan punya pelanggan. Kira-kira kalau kita mengatur pelanggan kita, kira-kira pelanggan mau bilang apa buat orang? Kita punya bos, kita ngatur bos kita. Bos kita mau bilang apa? Kurang ajar. Ya. Sama sebetulnya malaikat greget juga sih kalau misalnya mau lihat kita dalam pertumbuhan rohani. Oh, secara umur rohani kita tua. Kita lama. Tapi sekarang kan kita selalu ngatur Tuhan. Rasa-rasa malaikat bilang, so ngana jodang tu Tuhan. Betul enggak? Jangan kita ngatur Tuhan. Kita yang seharusnya bersedia, Tuhan atur aku Tuhan. Aku mau Tuhan mencari perkara-perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua dalam Kolose 3. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang... Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Wow. Pikirkan perkara yang di atas bukan di bumi. Artinya apa? Kalaupun kita mencari untuk Tuhan. Sekali lagi, cukup untuk keluarga, selebihnya kita kasih ke Tuhan. Amin. Kita beri hidup kita bagi Tuhan. Kita perkarakan hidup kita ke Tuhan. Dan selanjutnya dalam Kolose 3 yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dengar baik, ini penting ya. Dan beberapa waktu ini terus ayat yang Tuhan selalu ingatkan. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini yang saya katakan bahwa aku harus mati. Amin. Kalau kita masih hidup, kita tidak dapat tersembunyi bersama dengan Kristus. Yang orang lain lihat itu masih diri kita. Dia ini belum apa-apa, DP aku sebesar. Amin. Tidak dapat dibentuk oleh Tuhan. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sejatinya kalau benar-benar kita telah mati, disalibkan bersama dengan Kristus, maka hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tetapi yang menjadi refleksi saat siang hari ini, sudahkah kita telah mati? Kalau selama kita masih ada keinginan pribadi yang tidak sinkron, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, kita belum mati. Amin. Tapi kita mau berjuang. Ada kalanya sahabat Bapak Ibu, perkara-perkara kecil, kita akhir-akhir ini Tuhan bawa. Ada kalanya perkara-perkara kecil, kemudian seakan-akan kok bisa terpancing loh. Aduh. Tapi terus berjuang, terus Tuhan kayak apa ya? Kayak Tuhan terus kuliti, Tuhan habisi. Tapi kita sekali lagi bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan hajar aku Tuhan. Ada kalanya kita berdoa, Tuhan aku enggak mampu Tuhan. Tapi aku mau Tuhan kau hajar, kau didik supaya aku habis. Yang ada hanyalah pribadimu dalam diriku Tuhan. Ini kita sementara memperkarakan kekekalan apabila kita demikian sahabat Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, berapa banyak kita yang sampai pada tingkat seperti itu? Melalui ini chapter community kita diajak untuk kita berkemas pula, untuk kita serupa dengan Yesus. Karena sekali lagi, perkara-perkara lahiriah gampang kita mau dapatkan.
Banyak orang yang bukan pengikut Kristus, orang yang di luar Yesus, lebih kaya dari orang Kristen. Betul tak? Tapi mereka bisa bertanggung jawab, mereka punya masalah, mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Banyak yang dulunya misalnya down, tapi kemudian diangkat lagi. Bahkan ateis sekalipun ada yang bisa seperti itu. Apa beda dengan kita? Kita harus menyadari, kalaupun kita diberikan kesempatan Tuhan untuk mencicipi hal itu semua adalah fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita melayani Tuhan. Amin. Untuk kita memuliakan Tuhan. Bedanya kita dengan mereka, kita mau diajak pulang, sahabat Bapak Ibu. Kita mau diajak pulang. Nah, kita harus memiliki pemahaman dan pemikiran yang benar. Ya. Karena sebenarnya kita sementara berkhianat kepada Tuhan, kalau kita tidak menjadikan perkara-perkara rohani, perkara-perkara kekekalan sebagai isi dan tujuan hidup kita. Kita sementara berkhianat ke Tuhan. Coba sahabat Bapak Ibu pikirkan bagaimana kita tidak dapat memiliki pemikiran untuk memperkarakan kekekalan. Padahal apa? Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita terhindar dari api kekal. Supaya kita bisa diperkenankan berjalan bersama dengan Allah. Kita dipermuliakan. Nantinya di langit baru, bumi baru. Dari sejak di bumi ini kita dilayakkan untuk menghadap Bapa di sorga. Kita bisa berkomunikasi langsung. Bayangkan sahabat Bapak Ibu, umat perjanjian lama untuk berkomunikasi dengan Allah Bapa, Elohim Yahweh namanya, itu harus melalui imam. Nah kita yang menghadap Tuhan sekarang bisa tinggal kapanpun, dimanapun. Ya Bapa, aku mau berjumpa dengan Engkau. Amin. Kita sementara masak. Kita sementara berjual, kita sementara bawa ojek, kita sementara apapun yang kita lakukan, kita sementara bawa oto, kita sementara dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Melalui karya Yesus. Masakan kita yang bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Kita tidak mau memiliki pikiran-pikiran untuk menjadikan perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara kita, seharusnya itu yang menjadi perkara-perkara kita prioritas, yaitu perkara-perkara di atas dalam diri kita. Jangan perkara-perkara lagi pribadi kita, melainkan perkara-perkara yang di atas. Nah, Bapa menyediakan Roh Kudus agar dalam segala hal, Roh Kudus bekerja untuk kebaikan kita. Agar kita dapat serupa dengan Yesus. Oh, Yesus Tuhan. Jadi, sahabat Bapak Ibu, sekali lagi tidak berlebihan, Kolose 3 ayat 1-3. Ini harus kita pahami dengan benar. Hidup kita bukan kita lagi. Untuk itu mari mulai saat ini kita men-setting pikiran kita. Amin. Kita perlu men-setting pikiran kita. Karena apa? Karena dari metanoia kan perubahan cara berpikir. Itu pertobatan. Nah, metanoia itu perubahan cara berpikir karena dari pikiran kita mengubah tindakan kita. Dari tindakan kita mengubah kebiasaan kita. Dari kebiasaan kita mengubah karakter kita. Dari karakter kita mengubah keadaan kita. Jadi kalau misalnya kita mau berkeadaan sebagai serupa dengan Yesus, sebagai anak-anak Allah, kita harus rubah cara berpikir kita. Ya. Termasuk dari apa? Termasuk dari pergaulan kita. Dari tontonan-tontonan kita dan lain sebagainya. Mana kalau kita lihat pribadi yang datang di tempat ini, wow. Kita lihat sendiri kalau misalnya kita datang ke sana, aduh. Kerja memang luar biasa. Dan jujur itu memotivasi kita juga. Aduh, luar biasa keluarga ini. Dan saya mau katakan bahwa orang-orang yang seperti ini yang dicari Tuhan. Yang hidup bertanggung jawab. Tapi dalam proses itu apapun yang Tuhan lakukan, kalaupun orang dapatnya sekian, tetap mensyukuri hal itu. Dan Tuhan sementara membawa agar kita dimuliakan bersama dengan Bapa di sorga. Mari kita mau setting pikiran kita agar kita memikirkan hal-hal yang di atas. Hal-hal kekekalan. Bagaimana kita mau merubah diri kita sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu sahabat Bapak Ibu, ya. Untuk itu mari kita mau pisahkan diri kita dari pergaulan kita, tontonan kita, apapun yang kita perhatikan ya.
Apapun yang kita jalani, kalau tidak berkaitan dengan pertumbuhan rohani kita, jangan. Dan itu susah, tapi kita harus berjuang untuk itu. Kita harus merubah sehingga kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat yang ke-21, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita menjadikan Tuhan segala-galanya, maka di situ hati kita berada. Di saat kita men-setting bahwa Tuhan adalah segala-galanya, di situ pula kita mau kejar, kita mau fokus untuk hal itu. Amin. Itu yang kita set. Cara kita men-set, sekali lagi, pisahkan diri kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan itu bukan hanya berbicara tongkrongan kita, tapi dari tontonan kita, dari apa yang kita konsumsi, itu berpengaruh. Medsos, sekarang itu, kalau misalnya berbicara Reels, nggak rasa 1-2 jam, betul nggak? Tapi yang jadi pertanyaan, itu berguna nggak? Saya mau katakan, kekristenan itu sebetulnya semua diperbolehkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, itu berguna atau tidak? Sedangkan makanan pun itu kan di dalam Alkitab disebut apa? Haram dan tidak haram. Tapi itu sebenarnya tidak berpengaruh di keselamatan. Karena yang dimaksud dengan haram dan tidak haram yaitu berguna atau tidak terhadap kesehatan kita. Jadi kalau misalnya kita mau makan RW, sebetulnya bukan masalah haram tidak haram. Itu berguna atau tidak. Kalau sedikit-sedikit boleh, tapi kalau berlebih, tentunya tidak berguna for trompet tubuh. Kekristenan itu tidak ada satu pola. Engkau harus datang kepada Tuhan jam 3 pagi kek, jam 3 sore kek. Engkau harus 10 waktu. Enggak. Kekristenan itu bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Tidak ada liturgi baku. Cuma anehnya kekristenan saat ini dibuat-buat seperti halnya seperti itu. Ada liturgi baku. Padahal sebetulnya bukan seperti itu. Yang lebih dalamnya lagi, kekristenan itu apa? Kita bisa menyenangkan Tuhan. Kita bisa memahami perasaan Tuhan. Amin. Kita bisa memahami perasaan Tuhan dalam diri kita. Wow. Jadi sahabat Bapak Ibu, kita harus bergaul dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi. Untuk itu sahabat Bapak Ibu, sekali lagi melalui chapter community ya. Tuhan bawa. Ada kalanya kayak yang nonton sedikit enggak masalah. Karena pokok dari setiap pelayanan apa? Kembali ke diri kita. Kita yang diubahkan. Dan kita mau berubah, amin. Katakan kepada diri sendiri, aku mau berubah. Dengan nama masing-masing, Grover mau berubah. Amin. Haleluya. Perkara-perkara di atas ialah kemuliaan bersama dengan Kristus. Begitu indah. Tapi kalau orang sudah tidak menghargai perkara-perkara rohani, atau tidak menempatkan hal tersebut sebagai mengisi hidup dan tujuan hidupnya, maka otomatis kita berkhianat kepada Bapa. Dan tentunya tidak akan memikirkan kemuliaan dengan Kristus. Mikir surga saja tidak patut, atau tidak utuh, atau tidak proporsional. Maksudnya mikir tetapi belum sesuai dengan standar, maka sebetulnya jauh dari dimuliakan bersama dengan Kristus. Untuk itu saya katakan bahwa ikut Tuhan itu sekali lagi bukannya sukar, bukannya sulit, tapi mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil itu bukan perkara-perkara lahiriah. Sekali lagi sahabat Bapak Ibu, kita rubah mindset kita. Kalau misalnya perkara-perkara yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil itu hal-hal yang lahiriah, banyak orang yang tidak kenal Tuhan hidupnya masih bisa lebih panjang dari orang Kristen. Maaf, betul enggak? Bisa 100 tahun ada. Kaya juga. Ya. Betul enggak? Tapi lebih daripada itu. Ya. Lebih daripada itu. Bahwa kekristenan, bagaimana kita mau hidup serupa dengan Kristus. Jalan hidup Yesus. Sekali lagi, siswa yang tidak fokus mau lulus, ya, dan tidak ada kegentaran mengenai lulus, dia tidak akan memikirkan prestasinya. Sehingga sahabat Bapak Ibu, mari kita maknai sekali lagi menjadi akhir khotbah ini. Kita maknai Natal bagaimana kita mau memperkarakan kekekalan kita, amin. Apapun yang terjadi, tidak akan membuat kita down, melainkan kita tetap terus semangat, amin. Haleluya. Kita katakan semangat ke diri sendiri. Semangat! Semangat Grover.
Katakan kepada diri sendiri, semangat global. Haleluya. Aku bisa. Sekali lagi saya mau kembali mengingatkan terakhir seperti halnya tadi malam saya sampaikan. Pada waktu Paulus di penjara, Tuhan datang betul ke Paulus. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Paulus? Paulus kuatkan dan teguhkan. Yang datang itu Tuhan loh. Kenapa? Tuhan tidak bisa langsung kasih kekuatan. Karena bukan begitu cara kerja Tuhan. Yang mengubah kehendak bebas kita yaitu kehendak diri kita sendiri. Kita mau tidak semangat, kita mau tidak kuatkan dan teguhkan. Betul? Sehingga dia katakan kepada Paulus, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan kita pun harus demikian. Kuatkan dan teguhkan hatiku. Amin. Menghadapi persoalan hidup ini bersama Tuhan bisa dilewati. Amin. Kita cukup jalani, nikmati, syukuri saja. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat menambahkan sehasta dalam hidupnya apabila ia khawatir. Haleluya. Akhirnya sahabat Bapak Ibu, melalui perayaan Natal kali ini kita menerima berkat, yakni mari senantiasa memperkarakan kekekalan semenjak kita hidup di kesementaran saat ini. Merry Christmas. Selamat Natal kita semua. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita.